Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Anita. Di sini aku bakal jelasin dan juga sama-sama belajar ya tentang kejang demam pada anak. Bahaya nggak sih? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mendengar kata kejang demam, otomatis kan pikiran kita tuh ini tuh bahaya nggak sih? Apalagi ini terjadi pada anak. Nah, di sini kita bakal belajar ya tentang hal itu. Yang pertama mungkin kita akan mempelajari tentang pengertian dari kejang demam. Nah, kejang demam itu apa? Jadi, kejang demam adalah suatu gerakan tubuh yang tidak terkendali atau terjadi bangkitan kejang di mana dia itu terjadi pada anak yang berusia 6 bulan sampai 5 tahun di mana terjadi kenaikan suhu tubuh. Jadi suhu tubuh yang dimaksud adalah suhu di atas 38 derajat Celcius yang diukur dengan metode pengukuran suhu apapun di mana dia itu tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Artinya, kejang demam ini itu adalah suatu gerakan yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi emang nggak bisa dikendalikan oleh anak dan itu tuh menyerang pada usia 6 bulan sampai 5 tahun, di mana kalau misalnya dilakukan pemeriksaan akan ditemukan bahwa suhu yang dialami oleh anak tersebut yaitu 38 derajat Celcius. Nah, di sini kita harus pastikan bahwa demam yang terjadi pada anak itu memang tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Jadi, proses intrakranial itu apa? Jadi, memang demam tersebut itu tidak diakibatkan oleh sesuatu yang ada di dalam otak. Misalnya apa? Nah, misalnya yaitu adalah meningitis. Meningitis atau peradangan pada meninges itu kan terjadi pada otak kan. Sehingga kalau misalnya kita mendiagnosis dia kejang demam salah karena dia itu terjadi di dalam otak atau terjadi di dalam proses intrakranial kayak gitu. Jadi kita harus pastikan benar-benar bahwa kejang yang terjadi pada anak dia itu terjadi pada umur 6 bulan sampai 5 tahun di mana demamnya itu jika diukur dengan pemeriksaan atau metode pengukuran suhu apapun entah itu aksila atau entah itu rektal itu di atas 38 derajat Celcius dan dipastikan bahwa itu tidak terjadi karena sesuatu yang ada di dalam otak, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah memahami tentang pengertian itu, maka kita bisa lanjut ke contoh dari kejang demam. Nah, jadi ini ada jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu ya kejang itu gimana ya pada anak ini mungkin bisa dilihat ya teman-teman. Jadi anaknya ini mengalami kejang di mana pada bagian tubuhnya dan pada bagian kakinya dan ini ibunya sudah melakukan hal yang benar yaitu dengan menyampingkan ya atau posisinya itu ke samping gitu loh. Jadi dia mulutnya juga tidak diberikan suatu apapun gitu kan supaya nanti dia tidak tersebar. Nah, di sini mungkin nanti kita akan bahas tentang caranya mengatasi kejang demam di bagian yang selanjutnya. Nah, jadi saya pastikan lagi ya teman-teman kalau misalnya kejang yang terjadi ini memang murni karena kenaikan suhu tubuh, bukan karena gangguan elektrolit atau metabolik kayak gitu. Jadi untuk gangguan metabolik itu misalnya apa? Karena misalnya kadar gula anak itu nggak normal. Kita harus pastikan karena kalau kadar gulanya nggak normal di dalam otak maka dia juga bisa memicu kejang. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu adalah bila ada riwayat kejang di sini tanpa demam yang sebelumnya, maka tidak disebut sebagai kejang demam. Jadi kita harus pastikan kalau misalnya anak tersebut itu baru pertama kali atau memang sudah pernah mengalami kejang demam sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia datang tapi udah pernah mengalami kejang tapi dulunya tuh enggak demam, otomatis kita tidak bisa menyebutnya sebagai kejang demam. Nah, terus yang ketiga di sini yaitu adalah kalau misalnya anak yang datang itu umurnya 1 sampai 6 bulan, nah itu tuh sebenarnya bisa mengalami kejang demam. Cuman untuk kasusnya itu jarang sekali. Maka kalau misalnya kita bertemu dengan anak yang berusia 1 sampai 6 bulan, maka kita harus pikirkan kemungkinan yang lain. Misalnya terjadi infeksi dari susunan saraf pusat. Nah, kalau misalnya nanti anaknya atau bayinya itu dia datang tapi usianya itu kurang dari 1 bulan, maka kita tidak bisa menggunakan yang saya jelaskan ini, tapi kita harus menggunakan untuk pedoman dari kejang neonatus. Nah, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang slide selanjutnya. Nah, di sini kalau misalnya kita udah paham ya terkait dengan kejang demam itu apa, maka kita bisa memahami juga tentang klasifikasi atau pembagian dari kejang demam.
Nah, jadi untuk pembagian dari kejang demam itu ada 2 ya, ada simpel dan kompleks. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang pertama itu simpel, yang kedua kompleks. Kalau misalnya teman-teman nih dengar kata simpel, otomatis kan pikirannya kayak nggak rumit lah, sederhana gitu kan. Orang yang simpel tuh gimana? Ya berarti sederhana. Nah, di sini kita bisa bisa lihat dari apa sih kalau kejang demam itu dikatakan simpel? Yang pertama dari waktunya. Nah, jadi patokannya itu adalah waktu 15 menit. Kalau misalnya dia itu kurang dari 15 menit, kita langsung bisa mengkategorikan dia termasuk simpel atau kejang demam yang simpleks. Tapi kalau misalnya kejang demam yang kompleks, maka patokannya adalah kejang itu terjadi selama 15 menit atau lebih dari 15 menit. Maka kita bisa langsung mengkategorikan dia itu mengalami kejang demam kompleks. Nah, sedangkan yang kedua, kalau misalnya kita nih udah tahu dia cuma terjadi secara dalam waktu 15 menit atau lebih dari 15 menit, maka yang bisa kita pertimbangkan kedua yaitu adalah berapa kali dia itu terjadi. Nah, kalau yang simple, karena dia simple, sederhana, maka dia itu terjadi secara cuman satu kali doang. Tapi kalau misalnya kompleks, dia itu pasti lebih dari satu kali. Tapi itu sebenarnya satu kali atau 2 kali dilihat dari apa, dilihat dari waktu atau periode waktu 24 jam. Jadi kalau misalnya simpel, dia itu dalam sekali doang dalam waktu 24 jam. Tapi kalau kompleks, dia itu lebih dari satu kali dalam waktu 24 jam. Nah, di sini kita bisa paham ya, kalau misalnya dari periode waktu 24 jam, itu terjadi satu kali atau 2 kali. Nah, nanti kita bisa kategorikan apakah dia termasuk yang simpel, apakah dia termasuk yang kompleks. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita udah paham poin 1 dan poin 2, kita bisa lanjutkan ke poin yang ketiga. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan generalize dan vokal? Nah, jadi generalize dan vokal itu merupakan tipe dari kejangnya. Nah, kalau misalnya kejang yang generalize atau umum, dia itu biasanya dialami oleh kejang demam yang simplex, di mana dia itu ada 2 tipe. Nah, saya akan tuliskan di sini, itu ada yang umum yang klonik sama kejang yang klonik, kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang vokal, maksudnya vokal di sini itu apa? Nah, vokal di sini yaitu adalah kejangnya terjadi secara parsial. Jadi artinya dia itu di bagian tubuh tertentu. Misalnya dia itu terjadi di bagian kaki kayak gitu ya, atau di bagian tangan saja. Beda sama kejang yang generalized, artinya dia terjadi pada seluruh tubuh. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kita jadikan pertimbangan yaitu adalah terkait dengan apakah ada sih masalah neurologis sebelumnya. Kalau misalnya ketika kita lakukan anamnesis dia ditemukan adanya masalah neurologis, misalnya ada gejala seperti hemiparesis. Nah, itu kita bisa pertimbangkan kalau misalnya dia termasuk yang kompleks karena dia diketahui ada neurologis. Sedangkan kalau misalnya enggak ada, maka kita langsung bisa kategorikan dia termasuk yang kejang demam yang simpleks. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kira-kira udah paham ya terkait dengan simple dan juga kompleks kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah paham nih, mungkin kita bisa lanjut ya ke bagian yang selanjutnya, yaitu tentang patofisiologi dari kejang demam yang simpleks. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan bayi itu mengalami kejang demam simpleks? Kalau misalnya kita lihat dari kata kejang demam kan otomatis kejang demam itu diakibatkan karena demam ya. Tapi demamnya itu sebenarnya karena apa? Nah, kita harus tahu. Nah, demam itu biasanya terjadi karena adanya infeksi pada anak. Dan biasanya itu terjadi pada usia 6 bulan sampai 6 tahun. Nah, di sini kalau misalnya pada anak, itu yang sering mengakibatkan demam itu adalah virus influenza atau HHV6. Nah, di sini kita juga bisa mencurigai kalau misalnya anak itu habis imunisasi, terutama imunisasi yang campak, otomatis kan dia biasanya ada reaksi kipinya mengalami demam kan. Nah, kalau misalnya pada anak tertentu, misalnya dia ambang batas dari suhunya itu rendah, otomatis dia akan lebih mudah terjadi kejang kayak gitu. Karena memang dia juga udah terjadi demam kayak gitu. Nah, jadi kita harus perlu pertimbangkan di anamnesis ini anaknya habis imunisasi atau enggak kayak gitu. Nah, kita bisa pertimbangkan. Nah, karena mungkin saya lanjutkan yang di bagian sini ya, teman-teman. Nah, jadi kejang demam simplex itu karena adanya demam yang diakibatkan karena infeksi, sehingga dia bisa mengakibatkan sintesis dari IL-1 beta di hippocampus, otomatis dia akan mengakibatkan suatu demam. Nah, demam itulah yang dia itu akan mempengaruhi dari kondisi
dari bayi tersebut. Ditambah dengan keadaan apa? Jadi di sini ada keadaan lainnya. Selain dari demam pada bayi, dia ada faktor eksogen. Kalau ini kan dia termasuk faktor endogen ya, teman-teman. Mungkin saya tambahkan di sini itu ada faktor endogen. Nah, di sini untuk faktor endogen artinya dia dari dalam tubuh, karena kan dia terjadi di hipokampus kan. Nah, sedangkan kalau misalnya faktor eksogen, dia berarti faktor yang dari luar. Nah, faktor dari luar ini misalnya ini, yaitu terjadi peningkatan suhu dari otak itu karena adanya faktor eksogen. Maksudnya di sini mungkin karena anak tersebut udah panas, tapi ibunya masih mandi air panas, otomatis kan nanti kondisi bayi itu akan menjadi lebih panas kan. Nah, sehingga nanti dia akan mempengaruhi kondisi fisiologis pada bayi. Nah, kayak gitu ya. Untuk yang bagian kiri, tabel bagian-bagian kiri seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin di sini ada bagian yang mempengaruhi kejang demam selanjutnya, yaitu adalah terkait dengan faktor genetik. Nah, faktor genetik ini dia bisa meningkatkan suhu tubuh. Kenapa kayak gitu? Karena di sini misalnya seseorang atau bayi tersebut dia mengalami mutasi pada reseptor GABA atau terjadi mutasi pada channel sodium sehingga nanti dia itu akan lebih mudah gitu untuk terjadi peningkatan dari suhu tubuh pada bayi tersebut. Nah, ini kedua faktor ini, kondisi fisiologis yang terjadi karena infeksi tadi atau ada faktor eksogen ditambah dengan kondisi bayi misalnya dia ada faktor genetik, maka dia akan lebih mudah gitu untuk menaikkan temperatur pada bagian otak sehingga akan berefek pada ion-ion channel yang ada di otak. Nah, jadi kan di otak kan itu kan juga ada kan untuk neurotransmitter di sana dan juga ada ion channel yang dia itu mempengaruhi tentang transmisi otak. Nah, karena ada keadaan tersebut, otomatis dia itu akan mengakibatkan neurotransmitter yang berupa glutamat pada otak itu akan meningkat dan juga berkurangnya GABA. Nah, apa sih efeknya dari glutamat dan GABA ini yang dia itu berubah, yang glutamatnya naik, yang GABA-nya menurun, yaitu dia itu akan lebih meningkatkan eksitabilitas dan sinkronisasi yang ada di otak. Jadi otomatis otaknya itu dia akan lebih bekerja secara cepat untuk bagian neurotransmitternya. Sehingga nanti otomatis dia akan menghasilkan kejang itu. Jadi gerakan yang menyentak, cepat, itu karena ada peningkatan eksitabilitas yang ada di bagian otak. Nah, teman-teman semua bisa tahu kalau misalnya ini kejang demam, bisa mengakibatkan kejang demam. Tapi kalau kita mau mengkategorikan dia kejang demam yang simpleks atau kompleks, maka kita kembali ke awal bahwa kejang demam yang simpleks dia terjadi dalam waktu kurang lebih 15 menit, dan kalau yang kompleks dia itu lebih dari 15 menit. Nah, di sini disebutkan juga bahwa dia itu biasanya tonik, klonik, kayak gitu. Kalau misalnya yang kompleks dia lebih ke vokal. Nah, ini teman-teman semua bisa paham ya, kenapa si simple febrile seizure itu dia bisa terjadi pada anak, kayak gitu ya. Nah, mungkin yang selanjutnya kita bisa lanjutkan setelah patofisiologi. Nah, di sini ada gejala pada kejang demam. Kalau misalnya teman-teman mau lebih memahami tentang kejang demam itu gejalanya apa aja, jadi yang paling jelas itu ada demam, nanti kita ukur dengan metode pengukuran apapun yang sudah saya sampaikan di awal bahwa dia itu terjadi peningkatan suhu di atas 38. Dan biasanya itu wajahnya itu memerah karena kan saking panasnya jadi kelihatan merah gitu kan. Kemudian untuk matanya di sini bisa mendelik ke bagian atas, dan juga untuk yang kehilangan kesadaran ini biasanya pada kejang demam kompleks. Dan yang terakhir ini adanya gerakan ya, yang dia itu nggak natural, dan juga pada otot-ototnya itu terjadi gerakan yang menyentak-nyentak kayak gitu ya, yang seperti saya jelaskan tadi, apakah dia termasuk yang tonik-klonik atau enggak. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi terkait dengan yang selanjutnya di sini. Nah, di sini itu mungkin saya akan melanjutkan tentang pemeriksaan fisik. Nah, jadi pemeriksaan fisiknya kita harus tahu ya teman-teman, apakah kesadarannya itu gimana gitu kan. Karena kalau yang perlu kita ketahui, kalau dia terjadi penurunan kesadaran, biasanya dia itu ke kejang demam yang kompleks kayak gitu. Karena kalau misalnya kejang demam yang kompleks, dia itu
lebih dari 15 menit, ya kan, lebih dari 15 menit dan biasanya dia juga dapat terjadi penurunan kesadaran di antara kejang tersebut. Nah, sedangkan kalau suhu tubuh di sini itu dia jelas ya terjadi adanya demam, kalau misalnya dia itu kejang demam. Nah, di sini yang perlu kita lakukan itu adalah tanda rangsang meningeal. Kenapa kita perlu melakukan tanda rangsang meningeal? Karena kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan fisik seperti Kakak Kuduk, Brusinski 1, 2, 3, dan 4, dan juga Kernik maupun Lasik, otomatis kita bisa tahu kalau misalnya meningitisnya itu ada. Karena kalau misalnya dilakukan pemeriksaan ini, maka hasilnya itu akan positif kalau misalnya dia meningitis. Kalau misalnya kejang demam, maka hasilnya itu adalah negatif. Tapi mungkin kita akan membahasnya ketika kita membahas tentang meningitis lebih detailnya lagi. Nah, mungkin yang lebih mendetail ini aja ya teman-teman terkait dengan jelasnya. Mungkin yang selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang ya. Nah, jadi untuk pemeriksaan penunjang itu sebenarnya bisa kita pertimbangkan untuk mengetahui infeksi ya. Untuk mengetahui infeksi pada anak tersebut. Kalau misalnya kejang demam itu kan dia otomatis diakibatkan karena demam. Tapi kan demam kan itu merupakan proses infeksi. Nah, kita mau tahu nih dia infeksi karena apa. Nah, infeksinya itu kita cek bisa menggunakan pemeriksaan darah perifer. Pemeriksaan darah perifer ini misalnya kita bisa mengetahui tentang kadar neutrofilnya itu berapa, kemudian leukositnya berapa, monositnya berapa. Nah, ini kita bisa ketahui dari pemeriksaan darah perifer. Nah, kemudian kalau pemeriksaan elektrolit maupun gula darah itu kita perlu pertimbangkan untuk melakukan diagnosis bandingnya. Karena kan kita harus tahu kalau misalnya memeriksa kejang demam ini emang benar-benar murni diakibatkan oleh demam. Kayak gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan cairan cerebrospinal. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, kapan sih kita harus melakukan pemeriksaan cairan cerebrospinal? Jadi, pemeriksaan cairan cerebrospinal ini dilakukan jika dia itu kita yakin kalau misalnya klinisnya itu merujuk pada meningitis. Tapi kalau misalnya secara klinis dia nggak merujuk pada meningitis, maka kita tidak perlu melakukan fungsi lumbar atau pemeriksaan dari cairan cerebrospinal ini. Nah, kemudian lanjut aja teman-teman ke selanjutnya mungkin. Nah, jadi bisa juga ya untuk pencitraan juga bisa dipertimbangkan, tapi kembali lagi kalau misalnya dia ada indikasi tertentu, misalnya ada kelainan neurologis seperti ada hemiparesis atau adanya kelemahan pada nervus 6 dan juga ada papil edema. Nah, kemudian saya lanjutkan yang paling penting di sini yaitu adalah tentang tata laksana dari kejang demam sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalnya kejang demam pada anak itu biasanya kan terjadi di rumah dulu kan, baru dibawa ke rumah sakit. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan kalau misalnya kejang demam itu terjadi di rumah? Jadi kalau misalnya ibunya tuh udah punya diazepam rektal, itu bisa diberikan. Jadi diazepam rektal itu bisa diberikan ketika dia itu berada di sebelum berada di rumah sakit atau di rumah. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini yaitu adalah berat badannya. Kalau misalnya kurang dari 12 kg, yaitu kita bisa menggunakan dosis yang atau sediaan yang 5 mg. Tapi kalau misalnya berat badannya itu lebih dari sama dengan 12 atau dia 12 pas atau lebih, itu kita bisa menggunakan 10 mg. Dan ini diberikan melalui anus atau perektal. Nah, kalau misalnya udah diberikan nih, kejang pertama dia udah diberikan tapi enggak berhenti, maka kita harus pertimbangkan lagi untuk memberikan pada jarak 5 menit, yaitu udah 5 menit baru kita berikan yang kedua. Jadi maksimal itu diberikan 2 kali dengan jarak 5 menit. Nah, kemudian kalau misalnya
udah nih, udah diberikan tapi dia nggak ada perubahan, maka bisa langsung dibawa ke IGD. Nah, kalau dibawa ke rumah sakit ini yang bisa kita lakukan yaitu adalah diberikan diazepam. Nah, diazepam ini dia itu dosisnya adalah 0,2 sampai 0,5 miligram per kg IV, di mana kecepatan yang diberikan yaitu adalah 2 miligram per menit dan maksimal itu 10 miligram. Artinya kalau misalnya berat badannya bayi itu dia kalau dikalikan oleh 0,5 itu lebih dari 10 miligram, maka ya udah yang pas diberikan itu ya maksimal 10 miligram, kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada diazepam, maka kita bisa pertimbangkan midazolam. Nah, kemudian kita tunggu responnya, kalau misalnya kejangnya masih berlanjut nih, maka kita bisa berikan phenytoin atau phenobarbital. Dengan dosis yang di sini udah disebutkan ya, ada 20 miligram per kg IV, di mana dia itu diencarkan dalam 50 ml NaCl 0,9% selama 20 menit. Nah, kalau misalnya masih berlanjut lagi, ini nanti bisa milih kalau misalnya dia dari awal tuh dikasih phenytoin, maka yang selanjutnya phenobarbital. Kalau misalnya yang awal itu phenobarbital, maka gantian phenytoin. Nah, kalau misalnya masih berlanjut nih, maka kita bisa langsung rujuk ke ICU, kita kasihkan ke ICU, maka kita bisa pertimbangkan mau dikasih midazolam kah, propofol kah, atau pentobarbital. Nah, kemudian yang selanjutnya mungkin itu kita bakal lanjut ya ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini itu ada indikasi rawat inap. Nah, di sini untuk indikasi rawat inap, mohon maaf teman-teman, ini mungkin saya hapus dulu ya untuk drawingnya. Nah, di sini untuk indikasi rawat inap, jadi sebenarnya kejang demam itu perlu dirawat inap nggak? Kapan sih seseorang itu harus masuk ke rumah sakit gitu kan, dirawat inap pondok gitu kan. Nah, kalau misalnya kejang demamnya kompleks, artinya yang sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu lebih dari 15 menit dan kemudian lebih dari 2 kali dalam 24 jam, kita perlu melakukan indikasi perlu mondok kayak gitu kan. Sedangkan yang kedua itu ada hiperpireksia dan yang ketiga itu kalau misalnya bayinya itu di bawah 6 bulan. Kenapa? Karena memang kalau misalnya ada infeksi dari SSP. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kalau misalnya kejang demamnya pertama kali. Jadi kita tanya, Bu, ini pertama kali atau enggak? Kalau misalnya pertama kali, maka kita bisa lakukan pertimbangan mondok kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ada kelainan neurologis. Nah, kelainan neurologis di sini ya, misalnya tadi ada cerebral palsy atau ada hemiparesis. Nah, kita perlu lakukan indikasi rawat inap. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman terkait dengan apa namanya penjelasan saya untuk penata laksanaan kejang demam. Nah, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum bisa saya sampaikan di sini, yaitu terkait dengan pemberian obat rumahan dan edukasi secara lebih lengkapnya. Karena terkait dengan durasi waktu, saya mohon maaf apabila ada yang kurang dan mungkin berbeda sumber dengan teman-teman semuanya. Nanti kita bisa didiskusikan ya sama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.